Komunitas Akhirat Indonesia, Komunitas Akhirat Indonesia, Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah, khusus para habaib, para asatid, tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Maulid ini diadakan di Masjid Mujahidin, jadi koordinir para jamaah bocah diam dikoordinir oleh jamaah sehingga Maulid ini terlaksana. Maulid ini adalah haflah farah, artinya satu bentuk kumpul duduk mengungkap gembira. Ya. Makanya di Maulid itu tidak ada satu bentuk kewajiban harus baca ini. Kalau nggak baca, nggak sah Maulidnya. Nggak ada.
tidak usah maulid, ibadah haji saja, yang mana ibadah ini adalah bentuk sebagai tamu Allah. Itu tidak ada bacaan wajib, tidak ada satu kalimat, tidak ada wajib. Karena Allah memanggil hambanya untuk senang. Makanya jemaah haji itu dibahasakan duyufur rahman, tamunya Allah. Nah, maulid ini kadang-kadang itu ditulis tamu Rasulullah. Makanya tamu Rasulullah tak boleh disusahin. Kita hanya duduk menyenangkan Nabi ini bukan karena Nabi tidak bisa lagi kayak kita menyenangi Nabi dengan kita suguhin buah-buahan kayak gitu, kita suguhin nasi kebuli. Bukan begitu lagi menyenangi Nabi. Nyenangi umatnya. Karena Nabi senang kalau umatnya senang. Karena Nabi lebih senang sama umatnya daripada orang tua sama anak. Bayangin dari cintanya Nabi sama umatnya, Nabi mantau umatnya. Kalau umatnya berdosa, Nabi cintain ampun. Namun orang tua begini kan jarang. Coba ada orang tua dia anaknya. Kalau ada yang salah, ya Allah ampuni anak saya. Kan jarang gitu orang tua gitu. Kalau Nabi itu dia umat. Kalau dia salah, ya Allah ampuni umat. Dia cinta. Makanya kita hadir maulid nyenengin umat Nabi. Apalagi oke lah masih ada satu dua anak cucu Nabi yang masih hidup. Ya nyenengin mereka kan ekstra. Apa aja bentuknya itu tadi masalah apa saja jangan kita apa aja. يأذن شمائله حسنا بدا ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته الكلام والقرطاس وتتنسى في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المعتر في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم وبدون مر الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تكان صلى الله عليه dan selalu dimudahkan urusannya dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tentunya sudah kita mendengar nasihat dari guru kita. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kita pahami dan bisa kita amalkan, sehingga kita insya Allah bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis yang sangat singkat disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Muslim. Di dalam kitabnya Sahih Al-Imam Muslim pernah menuliskan sebuah hadis yang bisa kita ambil pelajaran untuk bisa kita jadikan dorongan motivasi supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Muslim, qala haddatsana Hajjaj ibn Syahir, qala haddatsana Abu Nadhr, qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an abihi Sa'ad an Abi Salamah qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Kata Imam Muslim, saya mendengar dari guru saya yaitu Hajjaj ibn Syair. Hajjaj mendengar dari gurunya yang bernama Abu Nadhr. Abu Nadhr mendengar dari gurunya yang bernama Ibrahim ibn Sa'ad. Ibrahim langsung mendengar dari ayahnya sendiri yang bernama Sa'ad. Sa'ad mendengar dari sahabat Nabi yang bernama Abi Salimah. Abi Salimah langsung mendengar dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentunya Abu Hurairah ini sahabat yang sudah akrab dengan kita yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani yang meninggal tahun 60 Hijriah, ada mengatakan 59 Hijriah, dan beliau sempat meriwayatkan hadis 5374 hadis. Salah satu hadisnya yang kita bacakan di pagi hari ini. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, yadkhulu al-jannata aqwamun qulubuhum ka'afidatit tayr. Rawahu al-Imam Muslim. Nanti ada teks di riwayat yang lain, afidatuhum ka'afidatit tayr. Gampangnya hadis ini bisa dimaknai yadkhulu, akan masuk. Kapan nanti? Yaumul Qiyamah akan masuk kemana? Yadkhulu al-jannata, masuk ke dalam surga. Akan masuk nanti ke dalam surga aqwamun, yaitu kaum, beberapa orang, beberapa kaum. Banyak nanti akan masuk ke dalam surga orang-orang yang bagaimana? Qulubuhum, hati-hati mereka. Riwayat yang lain afidatuhum, hati-hati mereka. Qulub artinya sama juga dengan apa? Afidah. Karena memang di dalam Al-Quran itu ungkapan hati kadang diungkapkan dengan 4 bahasa. Yang pertama qulub atau al-qalb, kadang al-fuad, kadang al-lub, itu juga hati. Dan juga as-sadr, di mana al-qalb. Rabbi shrah li sadri. Kata-kata sadr, kadang as-sadr, al-lub, al-qulub, al-fuad. Di mana wahid yaitu hati. Walaupun nanti pembagian Imam Ar-Razi di dalam tafsir yaitu tafsir Al-Kabir atau sering disebut tafsir Ar-Razi dibagi al-qulub tempatnya apa, al-fuad, al-lub, dan juga as-sadr, tempat iman, tempat hak, tempat tauhid dan seterusnya. Intinya hati-hati mereka yang bakal masuk surga ka'afidatit tayr atau ka'ulubi tayr, seperti hati burung. Jadi lembut. Kan kita pengen punya hati lembut. Kenapa? Karena hati yang lembut seperti hati burung. Hati burung akan bisa membawa ke dalam surga. Yang jadi masalah pengen ngelembutin hati. Bagaimana caranya? Tentunya ada tuh amalan-amalan dari Rasul, amalan dari Al-Quran yang bisa melunakkan, melembutkan hati. Karena ini lunak si hati ini harus. Dan ini karena berkaitan dengan hati, nggak bisa nyari resep dari dokter. Ada dokter yang hatinya keras, banyak, pendem lagi, mau berobat, ada DP, ada DP dulu, ada DP mati didiemin. Ada yang model begitu, dokter nggak tahu, kalau nggak ada apa namanya, nggak, siapa mau ngambil? BPJS dia tentang orang yang ada perluangan, lewat di perluangan, kalau ada bonus beda. Tapi itu kan semua dokter, banyak dokter yang lembut-lembut hatinya. Insya Allah. Jadi ternyata resep urusan hati nggak bisa kembali ke dokter, nggak bisa balik ke orang-orang, harus kembali kepada yang menciptakan hati, yaitu Allah Subhanahu dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kalau urusan hati itu kembalinya ke agama. Makanya saya bingung, ada yang lagi gelisah nonton. Nah bapak lagi gelisah, saya nonton biar tenang. Mana mungkin nonton bisa mengobati kegelisahan, kegundahan, galau itu ada di hati. Nonton obat di mata, mana bisa baik? Obatnya harus di hati. Ada yang kayak di debu banget. Diskotik, mau ambil. Kalau diskotik itu telinga. Galau itu bukan di telinga, bukannya. Galau bukan di mata. Abdullah, saya lagi musikat mau cari kuliner yang enak-enak. Galau pakai obat, bukan di mulut galau itu. Kalau sakit di mulut, boleh jadi lagi nafsu dimakan
itu boleh. Nah ini hati. Jadi obatnya bukan makanan, bukan pendengaran, bukan tapi obatnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah. Itu aslinya dikir, lari ke hati. Jadi cari obat-obat yang berkaitan dengan hati. Lunak lembut ada di hati, obatnya di hati. Bukan disayangi oleh Allah Subhanahu. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi sama dengan jari-jari bin Abdullah Al-Ansari. Dikatakan apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah siapa yang ada di atas muka bumi, disayang maka disayangi Allah. Itu kalau disayang rahmah hati. Makanya kita disuruh sayang ya Allah, bukan hanya sama orang kafir, sama binatang kita disuruh apa? Sayang. Sama manusia kafir sayang, apalagi sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi sama kita disuruh perang dengan mereka kalau mereka memerangi. Tidak ada ajaran Islam untuk memerangi mereka kalau mereka tidak pernah. Tidak boleh kita usil sama mereka kalau mereka tidak usil. Kalau mereka usil, mereka menghina, mereka merendahkan, mengibarkan bendera, membunuh kaum muslimin, saat itulah orang Islam harus bangkit dan tidak boleh mundur. Bahkan kalau lari dari menghadapi mereka, al-firaru minaz zahab minal kabair. Perang, ketika kita perang melawan mereka, mereka menantang kita lalu kita kabur, maka itu ada termasuk dosa besar. Al-firaru minaz zahab. Lari dari perang, bukan hanya saat perang kita kabur. Mereka menantang perang, mereka mengibarkan bendera, mereka sudah mengajak kita untuk berperang, lalu kita mundur, berarti itu adalah perbuatan dosa besar. Oh, berarti kalau nggak ngajak perang nggak boleh. Irhamu man fil ardh. Jadi orang Islam ini mengajarkan kasih sayang. Islam mengajak kita untuk berkasih sayang dengan siapapun yang ada di atas muka. Tapi kalau yang dikatakan perang, kalau mereka mengajak perang, nah, ini kita doakan nih. Di sana di Palestina sedang bencana senjata. Amin. Insya Allah muslimin diberikan kemenangan oleh Allah. Amin. Dan di gencatan senjata ini pun Palestina, Gaza lebih dominan karena tekanan dari dunia begitu luar biasa. Dan ini salah satu hasil dari apa yang kita lakukan lewat media sosial. Mereka begitu terangkat berita-beritanya sampai terungkap kekejian mereka. Ini hasil luar biasa. Ternyata walaupun iseng-iseng dapat postingan tentang Palestina, kita share lagi pengaruh juga. Kelihatannya kecil, ternyata itu efeknya luar biasa. Ditambah umat Nabi mulai gak makan McD, gak makan pizza, gak makan apa lagi? Kok KFC, alhamdulillah itu efek Pak. Jangan dibilang gak efek, pengaruh besar. Ini akhirnya mereka sekarang mulai mengadakan gencatan senjata. Walaupun dengar berita terakhir si Israel masih mau cari, bilang mundur aja dulu, tapi karena mereka sudah terdesak dengan berita dan juga mulai pasokan dana untuk beli bom dan sebagainya mulai berkurang. Alhamdulillah. Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Allahumma Fatihah wa salli الفاتحة وبحق منزلة هذه الفاتحة وبحق منزلة الفاتحة أنزل الفاتحة اجعلنا ونلوم الصالحة والسلمين والآخرة رابحة وأمورنا ناجحة وزدنا واضحة يا فارج الحق يا كاشف الغم يا فلحمده يا غفير ويرحم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.